Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian dekat setelah perang Israel-Hamas memanas pada 7 Oktober lalu. Hal ini berbeda dengan Barack Hussein Obama yang tidak suka dengan Netanyahu. Diketahui operasi darat Israel di Gaza mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat yang saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Biden sangat vokal mengutuk kelompok Hamas yang menguasai Gaza, Palestina. Bahkan Joe Biden kerap menyuplai senjata dan miliaran dolar untuk militer Israel. Justru sebaliknya, hubungan ex-presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama kerap dikabarkan tidak akrab dengan Perdana Menteri Israel tersebut. Hubungan dingin antara Barack Obama dan Netanyahu dimulai pada 2007. Pertemuan pertama keduanya sebenarnya berlangsung ramah dan penuh hormat di Amerika Serikat. Namun tantangan sebenarnya dihadapi keduanya adalah perbedaan kebijakan di Timur Tengah. Obama mulai menjabat untuk menjangkau Iran dan mendorong perdamaian Israel-Palestina, sementara Netanyahu menentang peningkatan hubungan dengan teokrat militan anti-Israel di Teheran. Dia menolak pertemuan awal dengan Obama secara terbuka untuk menerima kemungkinan pembentukan negara Palestina. Namun hubungan keduanya semakin tidak harmonis ketika Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Presiden Prancis yang saat itu adalah Nicolas Sarkozy berbicara dengan Barack Obama dalam KTT ekonomi pada 2011 silam. Sarkozy saat berbicara dengan Obama mengecam Netanyahu dan menyebutnya sebagai pembohong. Percakapan pribadi tersebut secara tidak sengaja dilakukan melalui mikrofon terbuka sebelum konferensi pers Obama-Sarkozy di sela-sela KTT ekonomi G20 di Prancis. Dewan Kota Barcelona sepakat untuk menangguhkan hubungan dengan Israel pada Jumat 24 November. Penangguhan ini berlaku sampai ada gencatan senjata permanen di Gaza dan sampai Israel menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina. Dilansir Anadolu Agency, deklarasi penangguhan hubungan dengan Israel diajukan oleh partai sayap kiri Barcelona En Comú yang dipimpin Colau. Kemudian juga didukung oleh Partai Sosialis pimpinan Colponi serta Partai Separatis sayap kiri ERC. Deklarasi tersebut mengutuk semua serangan terhadap penduduk sipil, baik yang dilakukan oleh Hamas maupun Israel. Anggota penting pemerintah nasional Spanyol lainnya juga telah menyerukan negara tersebut agar memutus hubungan dengan Israel secara permanen, termasuk mantan menteri dan anggota parlemen saat ini, Ione Belarra. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez melakukan perjalanan ke Israel dan Palestina untuk bertemu dengan rekan-rekan lokalnya pada Kamis kemarin. Di sana, ia mengkritik tanggapan Israel terhadap serangan Hamas 7 Oktober dan menyebut situasi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan. Sánchez kemudian mendesak Israel untuk menghormati nyawa warga sipil dengan segala cara. Ia mengatakan bahwa jumlah kematian warga sipil tidak dapat diterima. You may recall when we did the G20 a little while ago, I was able to get a resolution, statement passed through there, saying we're going to build a rail. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menduga bahwa dirinya menjadi alasan bagi Hamas menyerang Israel. Sebab Hamas mengetahui jika Amerika sedang bekerja dengan Arab Saudi untuk mengakui keberadaan Israel di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Biden kepada awak media pada Jumat 24 November. Ia memang tidak dapat membuktikan bahwa alasan Hamas menyerang Israel adalah dirinya. Namun menurut Biden, Hamas tahu jika Amerika sedang bekerja sama dengan Arab Saudi dan pihak lain untuk membawa perdamaian di Timur Tengah. Resolusi perdamaian yang dimaksud adalah mengakui negara Israel dan keberadaan Israel. Biden melontarkan ucapan tersebut setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada Jumat pagi. Ia memuji diplomasi ekstensif Amerika Serikat, termasuk panggilan telepon yang ia lakukan dari ruang oval yang berhasil menghentikan sementara pertempuran di Gaza. Adapun dalam gencatan senjata ini, Hamas setuju membebaskan 50 sandera dengan imbalan 150 warga sipil Palestina yang ditahan di penjara Israel. But I believe one of the reasons why Hamas struck when they did was they knew that I was working very closely with the Saudis and others in the region to bring peace to the region by having recognition of Israel and Israel's right to exist. You may recall when we did the G20 about a little while ago, I was able to get a resolution, a statement passed through there saying we're going to build a railroad from Riyadh all the way through the Middle East into Saudi Arabia, Israel, etc., and all the way up to Europe. Not the railroad, but it would be an underground pipeline and then railroad. The whole idea is there's overwhelming interest, and I think most Arab nations know it, in coordinating with one another to change the dynamic in their region for longer-term peace. And that is what I'm going to continue to work on.
Seolah dipermalukan warganya sendiri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikritik media dalam negeri dan rumahnya digeruduk warga. Salah satu yang menarik perhatian yakni sikap media Israel memberitakan tentang tentara Zionis tak akan sanggup untuk menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan Sandra. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel itu dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan gerakan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilen. Dia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi belum terpecah. Kondisi ini bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jadaran Eilen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tertekan internasional atau alasan lain. Pemerintah Israel tersinggung dengan kritikan pedas Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo. Imbasnya, kantor Kementerian Luar Negeri Israel memanggil duta besar dari kedua negara tersebut. Israel menuduh Spanyol dan Belgia mendukung terorisme setelah menyerukan agar gencatan senjata dilakukan. Dikutip dari Tribun News, Spanyol dan Belgia juga meminta agar Israel menyudahi aksi militer mereka yang menewaskan banyak warga sipil di jalur Gaza. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuturkan pihaknya mengutuk keras pernyataan kedua Perdana Menteri itu. Spanyol lantas menanggapi pernyataan Israel melalui Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares dalam siaran TV pada malam harinya. Pihaknya mengungkapkan bahwa tudingan Israel itu tak dapat diterima. Sebelumnya, Sanchez dan De Croo mengkritik Israel dalam konferensi pers di penyeberangan Rafah, Mesir, Jumat 24 November 2023. Spanyol mengatakan Israel memang berhak untuk membela diri dari Hamas. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak seharusnya pasukan Zionis membunuh warga sipil. Tak hanya itu, pihaknya juga menegaskan bahwa seharusnya masyarakat internasional dan Israel mengakui negara Palestina. Sementara itu, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mendesak Israel agar menghormati hukum internasional.